Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di channel informasi, tak kasih info pokoknya. Yo guys, jumpa lagi dengan saya di channel informasi. Oke, kali ini kita akan membahas cerita mistis. Kali ini cerita mistis yang saya bawakan yang bertemakan tentang macam-macam hantu di Indonesia. Oke, untuk cerita selengkapnya tonton video ini sampai habis. Oke guys, kita langsung saja mulai berawal dari yang pertama, yaitu kuntilanak. Ya, pasti tidak asing lagi buat teman-teman untuk nama hantu satu ini, yaitu kuntilanak. Nah, hati-hati bagi teman-teman yang suka keluyuran sendirian pada malam hari. Kuntilanak akan mengikutimu. Kuntilanak adalah hantu yang diyakini berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal saat melahirkan dan anaknya tidak dilahirkan, tetapi meninggal dalam perut bersama ibunya. Karakteristik kuntilanak antara lain sering tertawa cekikikan dengan suaranya yang khas. Kadang juga ia menangis terseduh-seduh. Dia juga berada di bangunan tua atau puing-puing bangunan dan rumah kosong yang lama tidak dihuni, atau di pohon-pohon, terutama pohon waru yang tumbuhnya miring ke satu sisi atau disebut juga dengan waru doyong. Dia juga menyukai berada di tempat-tempat lembab seperti muara sungai, di tepi danau, atau di dalam sumur tua. Kuntilanak sering digambarkan meneror warga desa. Kuntilanak bila muncul selalu disertai dengan harum bunga melati, kenanga atau kantil, atau kamboja. Kadang juga penampakannya disertai dengan bau amis atau bau bangkai busuk. Kuntilanak menyukai bau amis darah serta suka mencuri bayi yang baru dilahirkan. Menurut tradisi Sunda, kuntilanak tidak memiliki lubang di punggungnya atau sering disebut sebagai sundel bolong. Kuntilanak suka tinggal di pohon tertentu sebagai tempat tinggal, seperti kembang sepatu, pohon kluwi, atau pohon waru yang tumbuh condong ke satu sisi. Menurut kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil jika wanita itu selalu membawa pisau dan gunting ketika berada di rumah atau bepergian. Nah, tetapi itu semua bisa jadi hanyalah mitos, karena di dalam Islam itu bisa disebut dengan sebuah kesyirikan. Jadi intinya, kalau kita ingin terhindar oleh gangguan setan seperti halnya kuntilanak, perbanyaklah berdoa dan selalu membaca Al-Quran jika bagi kaum muslimin. Intinya kita harus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu penangkal yang paling dahsyat. Oke, kali ini yang kedua, sundel bolong.
Sundel bolong adalah salah satu bagian dari mitos hantu Nusantara yang pada umumnya digambarkan sebagai hantu wanita cantik berambut panjang dan berpakaian gaun panjang berwarna putih. Namun pada bagian punggungnya bolong atau berlubang tembus. Sekilas penampilannya agak mirip dengan hantu kuntilanak. Perbedaan sundel bolong dengan kuntilanak, banyak orang yang menyangka kalau hantu sundel bolong itu sama dengan hantu kuntilanak. Itu mungkin dikarenakan keduanya memiliki kesamaan yang hampir mirip. Keduanya sama-sama hantu wanita berambut panjang serta memakai gaun putih. Sebenarnya hantu sundel bolong bukanlah hantu kuntilanak. Yang membedakan mereka terletak pada bagian punggungnya. Hantu sundel bolong memang memiliki lubang pada bagian punggungnya, sedangkan kuntilanak tidak. Ini dikarenakan hantu sundel bolong berasal dari arwah yang mati ketika sedang ingin melahirkan, sehingga ia harus melahirkan di dalam kubur, dan cara melahirkannya pun berbeda dengan manusia. Hantu sundel bolong melahirkan lewat punggung, sehingga tubuhnya terbelah atau bolong. Penampakan dari hantu sundel bolong. Hantu sundel bolong biasanya kerap menampakkan dirinya pada pejalan kaki yang kebetulan lewat di wilayahnya, biasanya di perkebunan atau di tempat angker dan sepi. Terkadang hantu sundel bolong juga menyamar menjadi seorang wanita cantik yang berjalan seorang diri di tengah malam. Hantu sundel bolong sangat suka mencari korbannya, terutama para lelaki hidung belang. Hati-hati buat yang hidung belang nih guys. Namun terkadang hantu sundel bolong juga sedikit usil. Dia sering mengganggu para pedagang yang sedang jualan pada malam hari dengan menyamar sebagai pembeli, lalu kemudian menakutinya. Ada juga mitos yang menyebutkan bahwa hantu sundel bolong itu adalah simbol bagi wanita untuk menghindarkan wanita agar tidak boleh keluyuran di malam hari, terutama di pedesaan, agar terhindar dari gangguan pemerkosaan dari lelaki yang berniat jahat. Ini ada pesan moralnya juga ya guys. Dalam perkataan secara harfiahnya, sundel berarti wanita binal, sedangkan bolong artinya berlubang tembus. Apabila kata tersebut digabungkan, maka sundel bolong adalah hantu wanita yang mempunyai lubang pada bagian punggungnya yang terlihat tembus hingga ke depan. Seperti halnya kuntilanak, hantu sundel bolong juga sangat gemar sekali mencuri bayi-bayi dari para ibu yang baru melahirkan. Mungkin ini disebabkan karena hantu sundel bolong adalah arwah penasaran yang mati ketika hendak melahirkan bayinya. Cerita lain juga menyebutkan bahwa asal-usul hantu sundel bolong adalah wanita yang mati diperkosa, dan waktu itu dia sedang dalam keadaan hamil tua, sehingga arwahnya menjadi penasaran dan ingin membalas dendam kepada para pemerkosa dan pembunuhnya. Itulah mengapa hantu sundel bolong suka sekali mencari para pria hidung belang untuk dijadikan korbannya. Yang ketiga, genderuwo. Hati-hati buat para suami yang selalu meninggalkan istri-istrinya sendirian di rumah. Genderuwo selalu mengintai istri-istri yang kesepian. Genderuwo dapat mengubah tampilan bentuk fisiknya untuk mengelabui seseorang dan menarik perhatian korbannya. Genderuwo adalah makhluk yang diyakini menganggur dan bermoral karena kecenderungan
untuk menggoda manusia, terutama perempuan. Genderuwo sangat suka menampar pantat wanita, membelai tubuhnya saat dia tidur, atau bahkan bergerak membuka pakaian dalam wanita untuk pelampiasan keinginannya. Genderuwo kadang-kadang berubah dalam bentuk makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh dalam sekejap. Genderuwo juga suka melempar batu ke rumah-rumah penduduk di malam hari. Genderuwo paling suka dengan istri kesepian yang ditinggalkan oleh suaminya atau janda. Bahkan genderuwo bisa berhubung seksual dengan mereka karena makhluk ini bisa menyamar atau merubah postur dan wajahnya persis seperti suami wanita itu. Hal ini diyakini bahwa benih genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita untuk hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Menurut mitos, genderuwo memiliki kemampuan hebat dan sangat kuat untuk menarik perempuan agar ingin berhubungan seks dengannya. Genderuwo juga permainan seksualnya diyakini sangat luar biasa, sehingga wanita yang merasakan kenikmatan dan kepuasan yang luar biasa saat berhubungan seks dengan genderuwo. Biasanya wanita yang berantakan oleh genderuwo tidak menyadari bahwa mereka berhubungan seks dengan makhluk itu, karena genderuwo akan meniru sebagai suami korban atau kekasih korban. Genderuwo memiliki libido dan hasrat seksual yang besar, jauh melebihi manusia pada umumnya. Ada legenda mengatakan bahwa genderuwo terkadang senang tinggal di dalam rahim seorang wanita. Seorang wanita yang dirasuki genderuwo akan memiliki dorongan seks yang tinggi dan tidak bisa menahan nafsu seksnya. Jika pasangannya tidak mampu melayani nafsunya, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk menemukan partner lain. Ini terjadi karena nafsu wanita itu sudah dikendalikan oleh genderuwo. Jika wanita yang telah dirasuki genderuwo itu berhubungan seks, maka genderuwo yang berada di dalam rahimnya juga akan merasakan kenikmatan hubungan intim yang dilakukan perempuan ini. Lanjut yang keempat, yaitu pocong. Pada awal mulanya, hantu pocong hanya berkembang di Indonesia saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, di negara tetangga Malaysia mengenal sosok hantu ini. Namun, di negara Malaysia sedikit berbeda. Hantu pocong lebih dikenal dengan istilah hantu bungkus. Kepercayaan dari warga Malaysia akan adanya eksistensi hantu bungkus ini justru sedikit banyak dipengaruhi oleh para pendatang yang berasal dari Indonesia yang masuk ke Malaysia. Di Indonesia sendiri, hantu pocong sangat terkenal, sama halnya dengan hantu kuntilanak atau hantu lainnya. Bahkan hantu pocong ini juga sampai dibuatkan filmnya. Film hantu pocong ini telah diputarkan hampir serentak di seluruh bioskop di pelosok tanah air. Kisah ceritanya pun tak kalah seram dan serunya dengan cerita hantu-hantu lainnya. Dikatakan ciri-ciri dari hantu pocong tersebut memiliki wajah yang pucat berwarna hijau dengan tatapan mata yang kosong. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa hantu pocong itu berwajah hitam legam seperti layaknya wajah mayat yang telah lama membusuk. Penggambaran lainnya ada yang mengatakan kalau bentuk wajah hantu pocong itu rata, namun memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas. Dalam segi penampakannya, hantu pocong kerap kali mendatangi atau menampakkan dirinya pada salah satu kerabat yang baru ditinggalkannya. Menurut cerita lainnya, hantu pocong sering menampakkan wujudnya di sudut-sudut rumah yang gelap atau di tempat yang sepi
seperti di kuburan. Hantu pocong merupakan bentuk suatu protes dari sisi mayat atau jenazah yang sewaktu proses penguburannya tidak sempurna. Hal itu terjadi karena para kerabatnya lupa untuk membuka ikatan tali pocong pada kain kafan si mayat, sehingga pada malam harinya pocong tersebut akan pergi menemui atau mencari salah satu kerabat keluarganya untuk membukakan kembali ikatan tali pocongnya yang masih terikat tersebut. Meskipun di film-film pocong sering terlihat berjalan sambil melompat-lompat, namun dari mitos sebenarnya ini sangat bertentangan dengan cerita pocong di film. Hantu pocong sebenarnya bergerak atau berjalan bukan dengan cara berlompat-lompat, melainkan bergerak dengan cara terbang melayang-layang di atas tanah. Hal ini mungkin bisa kita maklumi, sebab para pemeran di film-film hantu pocong mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa menggerakkan kakinya karena tubuh dan kakinya terbungkus dengan kain kafan, sehingga apabila ingin berjalan harus dengan melompat-lompat. Hingga sekarang kepercayaan akan adanya hantu pocong ini masih tetap ada, dan biasanya ceritanya hanya berkembang di Indonesia, dan masyarakat banyak yang telah mengakui eksistensi keberadaan hantu pocong ini. Selanjutnya yang kelima, yaitu tuyul. Tuyul merupakan makhluk halus berwujud seperti anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul pelontos. Ada juga yang menyebutkan kalau tuyul itu bersuara seperti anak ayam. Tuyul dapat dipekerjakan oleh manusia. Biasanya orang yang menjadi majikan tuyul punya alasan tertentu, terutama dalam hal mencuri uang untuk memperoleh harta kekayaan. Cara untuk menangkal dari perbuatan tuyul yang suka mencuri uang, biasanya orang akan memasang yuyu atau anak kepiting di tiap sudut rumahnya. Karena tuyul dipercaya sangat menyukai yuyu, sehingga ia akan lupa pada tugas yang diperintahkan majikannya atau pemiliknya. Di mitos lainnya ada juga yang menyebutkan asal mula tuyul dipercaya berasal dari bayi yang mati ketika lahir atau janin orang yang keguguran. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul pun identik seperti anak kecil pada umumnya, yaitu gemar sekali bermain. Tuyul yang katanya sering sekali membuat resah bagi para pedagang kaki lima ini bukan cuma terkenal di Indonesia. Makhluk jenis serupa anak kecil dan kasat mata ini juga sangat kondang dan terkenal di wilayah negara lain, khususnya di Asia Tenggara dan bahkan hingga ke penjuru belahan benua Asia. Cukup luas ya guys. Selain orang Indonesia, warga Malaysia, Singapura, dan Thailand juga membenarkan kalau seseorang yang memelihara tuyul akan bisa menjadi kaya raya. Baik orang Indonesia, Thailand, Singapura, maupun Malaysia menganggap tindakan itu tergolong sebagai bagian dari ilmu hitam. Orang yang memelihara tuyul biasanya menggunakan makhluk halus untuk mencuri uang atau mengambil sesuatu barang berharga milik orang lain, dan sebagai imbalan dari pekerjaannya itu, tuyul harus disusui oleh perempuan, di mana perempuan itu adalah bagian dari anggota keluarga atau bahkan istri dari si pemelihara atau majikan tuyul tersebut. Saat menyusu, tuyul bukannya menghisap air susu, melainkan darah dari si perempuan tersebut. Itulah pasalnya wajar saja kalau ada beberapa warga dalam satu wilayah yang merasa kerap kehilangan barang berharga maupun uang. Lalu merebaklah tentang isu adanya seseorang yang memelihara tuyul sedang
menjalankan ilmu hitamnya untuk memperoleh kekayaan di wilayah tersebut. Jika di Indonesia, makhluk gaib ini disebut tuyul, namun warga Filipina menyebutnya dengan nama lainnya yaitu Tianak. Warga Thailand menyebutkan Komantong, dan warga Kamboja menyebutnya Koman Lai untuk tuyul yang wanita, dan Choen Kroh untuk tuyul pria. Dalam bahasa Hokkien, makhluk halus yang konon terwujud dari arwah janin manusia itu disebut Kue Kia. Jadi di setiap berbagai bagian wilayah negara itu berbeda-beda untuk sebutan si tuyul ini. Guys, yang terakhir yaitu Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Le berarti penyihir dan Ak berarti evil. Leak terlihat di malam hari oleh dukun. Kalau siang hari, ia tampak seperti manusia biasa. Sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakan untuk membuat ritual sihir, yaitu ritual ajaib yang dapat mengubah bentuknya menjadi harimau, monyet, babi, atau wujud lain seperti keinginannya. Leak juga bisa terbang untuk mencari seseorang wanita hamil dan kemudian menghisap darah bayi yang masih berada dalam kandungannya. Dua dari Leak ini adalah perempuan dan satunya laki-laki. Menurut kepercayaan orang Bali, Leak adalah manusia yang berlatih ilmu hitam dan membutuhkan darah embrio untuk hidup. Mereka juga mengatakan bahwa Leak dapat mengubah dirinya menjadi babi atau bola api. Sedangkan yang sebenarnya, bentuk Leak memiliki lidah yang panjang. Beberapa orang yang tahu mengatakan bahwa sihir Leak hanya berfungsi di Pulau Bali, karena Leak hanya ditemukan di Bali. Jika seseorang menusuk Leak dari bawah leher ke kepala, dan kepalanya terpisah dan dari tubuhnya, maka Leak tidak dapat bersatu kembali dengan badannya. Masyarakat Bali menggambarkan Leak dengan gigi tajam, lidah yang panjang, dan kadang-kadang juga gambaran Leak ini digunakan sebagai hiasan di dalam rumah. Oke guys, itu adalah beberapa hantu di Indonesia. Oke guys, jangan lupa bantu support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.